kita berada pagi ini, kita mau sama-sama mau menyembah Tuhan. Kita mau mengucap syukur karena penyertanya sampai di minggu yang ketiga di awal tahun 2021. Kita masih boleh sehat, kita masih boleh menyembah Dia, kita masih boleh merasakan kasih-Nya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Sama-sama kita katakan, Kudus, Kudus Tuhan, Allah semesta, gunung tunduk menyembah-Mu, sorakan haleluya, haleluya. Suci, suci Tuhan, Allah semesta, surga bumi meninggikan, Kau Allah yang bertahta.
terima kasih Tuhan. Ini pernyataan iman kami pagi ini Tuhan. Apapun keadaan bumi ini Tuhan, kami mau tetap bersorak bagi Engkau Tuhan. Kami mau terus bernyanyi bagi Engkau. Biar semua orang boleh mendengar Tuhan bahwa Engkau Allah di atas segala Allah. Kau Raja di atas segala Raja Tuhan. Kami mau bersorak-sorai bagi nama-Mu Tuhan. Kami enggak mau Tuhan terkalahkan oleh keadaan yang saat ini sedang terjadi Tuhan. Kami mau katakan jiwa kami, hai jiwa kami bangun, bernyanyi dan bersorak bagi Dia. Tinggikan namanya karena Dia Allah yang terhebat Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mau lebih lagi memuji Engkau Tuhan. Kami mau lebih lagi bersorak-sorai bagi-Mu. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Mari sama-sama saudara kita angkat tangan kita bertemu banget bagi Tuhan. Kita mau katakan bahwa Tuhan adalah Allah kita. Dia sanggup membela kita dalam keadaan apapun. Tuhan, Kaulah Allahku, Kau yang selalu sanggup atasi segala beban, lewati suka duka. Kau yang selalu menopangku. Ku naikkan pujianku, kata-katamu Tuhan berseru. Ku memuji nama-Mu, bernyanyi bagi-Mu bersorak. Kuasa-Mu selalu nyata dan kasih-Mu takkan henti. Sama-sama katakan Allah yang terhebat. Mari sama-sama kita angkat lagi dari awal pujian ini. Kaulah Allahku, benar Tuhan, Kamu mengatasi segala beban kami di atas tangan-Mu Tuhan. Untuk lewati suka duka, Kau yang selalu menopangku. Ku naikkan pujianku, kata-katamu Tuhan berseru. Ku memuji nama-Mu, bernyanyi bagi-Mu bersorak. Kuasa-Mu selalu nyata dan kasih-Mu takkan henti. Kaulah Allah yang terhebat. Mari kita bersorak bagi Tuhan lebih keras lagi. Yes Lord. Mari sama-sama katakan kata-katamu Tuhan berseru. Ku memuji nama-Mu, bernyanyi bagi-Mu bersorak. Sama-sama katakan tunaikan pujianku. Berseru. Ku memuji nama-Mu, bernyanyi bagi-Mu bersorak. Kuasa-Mu selalu nyata dan kasih-Mu takkan henti. Sama-sama katakan kuasa-Mu selalu nyata dan kasih-Mu takkan henti. Kaulah Allah yang terhebat. Yes, benar bahwa Engkau Allah yang terhebat Tuhan. Kau Raja bagi kami Tuhan, Kau penyelamat. Kami mau katakan Tuhan, tidak ada tempat yang terbaik selain di hadirat-Mu Tuhan. Kami rindu terus berada di dekat-Mu Tuhan. Pagi ini kami mau menyatakan Tuhan di dalam Engkau Tuhan, bahwa kami rindu hadirat-Mu Tuhan lebih dan lebih lagi Tuhan. Yes Lord. Nothing like Your presence. There's nothing like Your presence.
This is where I wanna be. All I want is you. Yes, Lord. How lovely is your presence. How lovely is your presence. At your feet,
setiap kami dimanapun kami berada Tuhan. Kami mau menyatakan Tuhan, kami mau serukan terus Tuhan, bahwa di dalam kediaman-Mu Tuhan kami boleh dapat kedamaian Tuhan. Terima kasih Tuhan buat setiap berkat-Mu, buat setiap kasih-Mu yang begitu besar Tuhan, sehingga kami boleh ada sampai hari ini Tuhan. Itu semua karena kemurahan-Mu Tuhan, itu semua karena kebaikan-Mu Tuhan. Tuhan, kami mau katakan Tuhan, buat setiap hati kami Tuhan rindu dan haus akan Engkau. Perbaharui setiap hari Tuhan. Kami gak mau Tuhan hanya pura-pura baik Tuhan, tapi kami mau benar-benar Tuhan di hadapan-Mu. Kami mau katakan Tuhan, biar setiap kehidupan kami boleh berbuah, biar setiap kehidupan kami boleh merasakan hadirat-Mu Tuhan. Biar setiap orang yang melihat boleh tahu bahwa Engkau hidup dan hadir dalam setiap hati kami Tuhan. Pagi ini kami mau rasakan lawatan-Mu, kami mau rasakan kasih-Mu Tuhan. Kami mau rasakan Tuhan jamahan-Mu Tuhan. Biar setiap kami boleh berubah Tuhan oleh pembaharuan budi kami Tuhan. Kami mau katakan Tuhan, kami mau siap mendengarkan firman-Mu Tuhan pagi ini. Kami mau buka hati kami mau buka telinga kami Tuhan. Kami siap ditabur Tuhan. Kami siap Tuhan mendengarnya Tuhan. Hati kami hati yang subur Tuhan pagi ini. Biar setiap firman yang ditabur boleh berbuah berlipat-lipat kali ganda Bapa. Berkati hamba-Mu Tuhan yang membagikan firman. Biar kiranya Engkau yang menaruhkan isi hati-Mu di dalam hatinya Tuhan. Setiap perkataan yang keluar dari mulutnya boleh menyukakan hati-Mu Tuhan. Boleh memerdekakan setiap orang yang mendengar Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mau menyambut firman-Mu dengan sukacita. Haleluya, amin. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, selamat hari Minggu. Pada kesempatan ini kembali saya ingin menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kali ini saudara, saya ingin berbicara tentang hubungan kita dengan Tuhan. Berbicara tentang kerinduan akan Tuhan. Saudara, rasa rindu, rasa haus itu kita bisa melihat bagaimana Daud mengungkapkan itu di Mazmur-Mazmurnya, saudara. Untuk itu, saudara, kalau kita melihat betapa Daud itu bisa memiliki kepercayaan yang penuh kepada Tuhan. Itu karena dia senantiasa merindukan Tuhan. Kita melihat di Mazmur 119 betapa Daud itu mencintai Taurat Tuhan. Itu karena ada rasa haus di dalam kehidupan Daud. Nah, kita melihat saudara di Mazmur 63. Saya akan bacakan buat kita semua. Dikatakan begini, Mazmur Daud ketika ia ada di padang gurun Yehuda. Ya Allah, Engkaulah Allahku. Aku mencari Engkau. Jiwaku haus kepadamu. Tubuhku rindu kepadamu seperti tanah kering dan tandus tiada berair. Demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu. Sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup. Bibirku akan memegahkan Engkau. Demikianlah aku memuji Engkau seumur hidupku dan menaikkan tanganku demi nama-Mu. Seperti dengan lemak dan sumsum jiwaku dikenyangkan, dan dengan bibir yang bersorak-sorai mulutku memuji-muji. Apabila aku ingat kepadamu di tempat tidurku, merenungkan Engkau sepanjang kawal malam. Sungguh Engkau telah menjadi pertolonganku, dan dalam naungan sayap-Mu aku bersorak-sorai. Jiwaku melekat kepadamu, tangan kanan-Mu menopang aku. Saudara, Daud mengatakan bahwa ya Allah, Engkau Allah. Aku mencari Engkau, jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair. Kita melihat saudara, keinginan Daud haus akan Tuhan, haus akan berjumpa dengan Tuhan. Satu kerinduan untuk senantiasa dia selalu mendekat kepada, sampai dia ekspresikan saudara dengan tubuhnya, seolah-olah dia betul-betul memang bisa berdekatan secara fisik dengan Tuhan. Satu gambaran yang luar biasa. Dan ini saudara, selayaknya itu ada pada setiap kita orang percaya.
Karena tujuan Allah menciptakan manusia di awalnya adalah untuk adanya komunikasi, untuk adanya relationship, hubungan yang dekat. Tapi karena Adam berdosa waktu itu, sehingga terputuslah. Tapi oleh anugerah Tuhan yang luar biasa, oleh kasih-Nya yang luar biasa, keterpisahan manusia dengan Tuhan telah dipulihkan melalui pengorbanan Tuhan Yesus Kristus di kayu salib. Relationship rusak oleh dosa, tapi Yesus Kristus telah memulihkannya melalui pengorbanan dirinya di kayu salib. Sangat luar biasa. Nah saudara, ketika kita percaya kepada Tuhan, terbangunlah hubungan itu. Tapi tidak berhenti hanya pada saat kita menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita harus terhubung senantiasa. Ingat ilustrasi pokok anggur dan ranting atau carangnya di Yohanes 15. Yesus mengatakan, akulah pokok anggur dan kamulah carangnya. Yesus mengatakan kepada murid-muridnya. Dan saya percaya saudara bahwa pernyataan engkau adalah carangnya itu adalah berlaku juga buat kita saudara dan saya. Jadi tujuannya terbangun hubungan itu senantiasa saudara. Tidak terputus hanya sampai di keselamatan saja. Supaya saudara pokok anggur itu senantiasa menyuplai kehidupan kepada ranting. Agar apa? Agar ranting itu berbuah. Jadi saudara, mari kita bangun keinginan kepada Allah. Seperti yang dikatakan Daud pada Mazmur 63 ini ayat yang kedua. Dikatakan, ya Allah, engkau Allahku, aku mencari engkau. Jiwaku haus kepadamu. Tubuhku rindu kepadamu seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair. Latar belakang Mazmur ini saudara ketika Daud ada dalam pengejaran. Saudara, dia begitu di dalam pergumulan yang berat itu, dia kembali rindu akan hadirat Tuhan. Dia rindu untuk berjumpa dengan Tuhan. Sampai dia ekspresikan bahwa tubuhku dikatakan rindu kepadamu. Kerinduan akan Tuhan, kerinduan untuk senantiasa erat dengan Tuhan ada pada Daud. Baiknya kita saudara dan saya senantiasa demikian. Memiliki keeratan hubungan dengan Tuhan kita. Erat dengan Tuhan karena kerinduan yang senantiasa ada kepada dalam diri kita. Itu artinya saudara, kita ingin senantiasa menyatu rohnya. Roh Tuhan memang ada di dalam kita, saudara. Ya, dia telah menyatu, tapi belum tentu setiap orang percaya menyatu dengan rohnya. Untuk itu saudara, kita harus menyatu dengan rohnya supaya kita bertumbuh, supaya kita bisa menjadi sama seperti Kristus. Itu tujuan daripada kita sebagai pengikut Tuhan. Kita melihat tokoh-tokoh Alkitab, Henok, Nuh, Ayub, Abraham, dan keturunannya Ishak, Ayub, dan selanjutnya saudara Musa, yang dikatakan Tuhan bahwa dia itu sampai bertatap muka. Demikian juga yang kita bicarakan, yang saya sampaikan ini berbicara tentang Daud, saudara. Daud mengatakan di Mazmur 25 ayat 14 dikatakan bahwa Tuhan itu menyatakan janji-janjinya kepada sahabatnya, kepada orang yang dekat dengan dia. Di Mazmur 62 dikatakan betapa saudara Daud itu merasa yakin, dia merasa aman, dia merasa tenang ketika dia dekat dengan Tuhan. Saudara, di tengah-tengah pergumulan kehidupan kita, begitu banyak hal, saudara, yang membuat kita, saudara dan saya, saudara, dalam pergumulan ini, membuat kita rasanya lemah, rasanya lelah, saudara. Tapi, saudara, Daud mengatakan, dia selalu aman, dia selalu merasa kuat. Dia mendapatkan kekuatan kembali ketika dia dalam pergumulan sedang sakit saja.
Saudara, dia mengatakan dia betul-betul merasakan, oh saya harus mencari Tuhan. Amin saudara. Jadi betul-betul kalau kita melihat apa yang ditulis di dalam Mazmur Daud, ini semua adalah pengalamannya. Jadi bukan dia menulis seolah-olah, tapi dia telah mengalami dan dia menyanyikan pengalamannya itu. Dan baiknya kita saudara dan saya pun saudara memiliki pengalaman dengan Tuhan. Kita mengalami Tuhan. Artinya mengalami Tuhan itu kita mengalami apa yang Tuhan lakukan. Kita mengalami karya, kerja kuasa Tuhan. Dan kita terlibat di dalamnya, bukan kita mendengar apa yang dikatakan orang tentang Tuhan. Jadi kalau kita mengalami Tuhan, jelas saudara dan saya pasti akan mengalami pertumbuhan. Pasti akan menghasilkan buah-buah yang luar biasa. Daud mengatakan saudara di ayat yang kedua dan 3 di Mazmur 63 ini katakan, ya Allah, Engkau Allahku, aku mencari wajah, aku mencari Engkau, jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu. Jiwanya haus. Nah, rasa haus ini saudara, sepertinya ada suatu kekosongan di dalam kehidupan Daud. Tapi dia kosong, merasa membutuhkan hanya Engkau Tuhan yang bisa mengisi kehidupan kita. Kalau kita melihat manusia zaman sekarang ini saudara, di ruang kosong jiwanya ini saudara, selalu ingin dipuaskan dengan hal-hal yang duniawi. Sepertinya menjanjikan, padahal hampa. Mereka terus mencari. Mereka terus membuang waktu sepanjang hari untuk mencari kepuasan. Mereka berusaha mencari sebanyak mungkin harta untuk mencari kepuasan. Mereka mencari sebanyak-banyaknya, sepuas-puasnya apa yang menurut dia kosong, apa yang dia inginkan, tapi tidak pernah merasa dipuaskan. Saudara, kalau saya berpikir, ruang kosong itu memang Tuhan memang izinkan ada ruang kosong yang hanya diisi oleh Dia, oleh Tuhan. Satu rasa kekosongan, satu rasa kehampaan manusia itu hanya bisa diisi oleh Tuhan yang menciptakan kita. Nah saudara, kalau kita melihat Daud hanya bisa dipuaskan oleh hadirnya Tuhan. Ketika dia mencari Tuhan. Ya Allah, Engkau Allahku, aku mencari Engkau, jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu. Mari kita bangun saudara relationship kita dengan Tuhan. Bangun supaya ada rasa haus di dalam kehidupan kita akan Tuhan. Membaca firman itu sangat baik, tapi tidak cukup sampai demikian saja. Merenungkan firman Tuhan itu lebih baik lagi. Melakukan itu lebih baik lagi saudara. Tapi juga ingat saudara, Tuhan ingin kehidupan kita yang seutuhnya. Dia ingin sesuai dengan tujuan penciptaan. Yang salah satunya adalah terjalinnya hubungan yang erat antara kita, saudara dan saya bersama Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan ingin senantiasa kita membangun hubungan dengan Dia. Ada relationship. Ada di mana kita berseru kepada Tuhan. Kita berdoa minta sesuatu. Tapi juga Tuhan juga ingin kita mendengar apa yang Tuhan katakan. Tuhan ingin mendengar bagaimana saudara kita itu betul-betul berseru kepada Tuhan. Tuhan, aku hanya inginkan Engkau. Seperti pemazmur pemazmur Asaf dikatakan, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap. Saudara, dia mengatakan bahwa yang ada pada dia, yang ada di surga, itu hanya Tuhan. Tidak bisa tergantikan oleh apapun. Untuk itu saudara, bangun kerinduan. Kalau tidak saudara, kita akan mencari, karena itu memang natural. Ya, ada perasaan kosong di dalam manusia itu. Dan manusia sering mencari kepuasan itu dengan cara yang tidak baik, yang tidak benar. Yang tidak sesuai dengan keperluan untuk mengisi kekosongan itu.
Nah, Tuhan memiliki materinya. Apa itu materi yang Tuhan yang diberikan Tuhan ketika kita manusia itu merasa kosong? Yaitu dirinya. Tuhan ingin mengisi kekosongan manusia itu dengan dirinya. Dan itu terisi ketika kita membangun hubungan yang erat dengan Tuhan. Saudara, kita melihat di sini saudara, dikatakan oleh Daud, demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus. Wah, luar biasa. Satu kerinduan Daud yang membuat dia kerinduan untuk bertemu dengan Tuhan, membuat dia erat dengan Tuhan, sehingga kalau kita melihat apa yang dikatakan Daud di ayatnya yang ketiga, demikian aku memandang kepadamu di tempat kudus sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu. Seolah-olah saudara, Tuhan itu bisa dengan kasat mata kita dilihat. Jelas ini adalah dengan mata rohani. Nah, kemampuan Daud ini bisa memandang ke tempat kudus Tuhan. Kemampuan Daud bisa melihat kekuatan Tuhan dan kemuliaannya karena keeratan itu. Jadi saudara, kita juga saya percaya bisa merasakan itu, kita bisa menikmati itu, kita bisa mengalami itu ketika kita senantiasa membangun hubungan dengan Tuhan. Saudara, kita tidak bisa kuat di dalam menghadapi pergumulan kehidupan, perjalanan kehidupan kita kalau kita tidak terhubung dengan Tuhan. Nah, betapa saudara, kita kalau terhubung dengan Tuhan seperti kita menancapkan saudara charger HP, mungkin saudara ketika HP kita lemah ditancapkan kepada listrik saudara, sehingga listrik itu memberikan daya kepada HP sehingga HP itu selalu penuh dan bisa bermanfaat dengan jangka lama. Demikian juga kita saudara, kalau kita terputus dari sumber hidup, dari sumber kekuatan itu saudara, sumber kuasa untuk hidup itu, kita pun akan mengalami kelemahan. Apa yang membuat lemah? Jelas dalam pergumulan kehidupan. Apa yang membuat lemah di dalam pergumulan itu? Kita tidak memiliki kekuatan di dalam menghadapinya. Apa yang membuat lemah dalam kehidupan kita? Di dalam pergumulan itu saudara, kita tidak memiliki pengharapan. Tapi ketika kita senantiasa terhubung dengan Tuhan saudara, dan kita bisa melihat kekuatan kemuliaan Tuhan, kita akan semakin kuat. Daud mengatakan, demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu. Dia mengatakan dia bisa melihat kepadamu di tempat kudus, kepada Tuhan di tempat kudusnya, saudara. Jadi betul-betul sama seperti pemazmur Asaf, saudara, ketika dia masuk ke ruang Maha Kudus Allah, dia bisa melihat, saudara, segala kisah-kisah di dalam kehidupan manusia. Baiknya kita saudara dan saya membangun hubungan kita dengan Tuhan semakin erat lagi. Mari kita memiliki kerinduan dengan Tuhan. Saudara, kerinduan dengan Tuhan membuat kita, saudara dan saya, memiliki kemampuan untuk melihat hal-hal yang tidak dilihat oleh kasat mata. Ketika dunia semakin kacau, saudara, kita bisa melihat ada pengharapan di situ. Bukan dengan mata jasmani, tapi dengan mata rohani, sesuai dengan apa yang kita lihat ketika kita bersekutu dengan Tuhan. Amin saudara. Seperti pemazmur Asaf mengatakan, siapa gerangan yang ada padaku di sorga selain engkau? Siapa yang ada padaku di sorga selain engkau? Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Saudara, orang-orang yang terbiasa membangun hubungan dengan Tuhan, yang memiliki keeratan dengan Tuhan, saudara, dia, saudara, memiliki kerinduan hanya Tuhan saja. Di sini katakan, selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Saudara, kita boleh saja menginginkan hal-hal, saudara, tapi itu menjadi prioritas. Yang kita inginkan seperti pemazmur Asaf katakan, ketika dia memiliki kerinduan akan Tuhan, ketika dia masuk ruang Maha Kudus Allah, dia mengatakan, selain engkau tiada yang lain yang kuingini di bumi. Saudara,
Keinginan-keinginan ini hanya membangunkan hawa nafsu saja. Hawa nafsu yang justru akan membuat kita semakin jauh. Seperti tadi saya katakan, ada ruang kosong yang Tuhan buat di dalam kehidupan manusia, yang tujuannya untuk kita mencari kepuasan, untuk memuaskan kekosongan itu dengan mencari Tuhan. Tapi banyak orang mencari kepuasan untuk mengisi kekosongan itu dengan mencari hal-hal yang duniawi. Tapi kalau kita, saudara dan saya, ketika membangun hubungan dengan Tuhan, seperti pemazmur Asaf dikatakan, selain Engkau tidak ada yang lain yang kuingini di bumi. Ketika kita hidup di bumi, boleh kita, saudara, melihat hal-hal karena memang kita tahu itu dibutuhkan, tapi itu bukan menjadi prioritas kita. Prioritas kita hanya adalah Tuhan, karena Dia adalah satu-satunya yang bisa mengisi kekosongan kita. Dia bisa memuaskan kehidupan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, miliki kerinduan untuk Tuhan, supaya kita bisa erat dengan Tuhan. Ketika kita erat dengan Tuhan, saudara, kita bisa memiliki kemampuan untuk melihat kemuliaan Tuhan. Kita bisa melihat Tuhan, kita bisa melihat kuasa Tuhan. Tapi kalau kita tidak memiliki kerinduan itu, saudara, kita tidak akan pernah bisa dipuaskan. Mari kita bangun dengan cara kita menyediakan waktu. Apalagi sekarang, saudara, di bulan awal tahun ini, IFJF mengadakan puasa 21 hari. Mari kita ambil bagian. Mari kita ambil bagian di dalam puasa ini, saudara, supaya itu yang akan membangunkan kita rasa haus akan Tuhan. Dan ketika rasa haus akan Tuhan, Tuhan mengatakan berbahagia orang yang haus dan lapar akan kebenaran. Tuhan pasti akan memuaskan. Dan ketika kita dipuaskan, kita bisa melihat Tuhan. Kita bisa melihat karya Tuhan. Kita mengalami Tuhan. Kita mengalami pekerjaan Tuhan. Kita mengalami hal-hal yang luar biasa dalam Tuhan. Kita bisa melihat kuasa Tuhan, saudara. Dan kita bisa dipuaskan. Dan saya percaya, saudara, ketika saudara dan saya bisa melihat Tuhan, ketika ada rasa haus, sampai kita bisa memiliki kemampuan untuk melihat karya Tuhan, saudara, kita yakin akan kesetiaan Tuhan. Karena Dia adalah pemelihara hidup kita. Amin, saudara. Dikatakan, sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup. Sampai Daud itu bisa merasakan bahwa kasih setia Tuhan itu lebih baik daripada hidup. Bibirku akan memegahkan Engkau. Demikianlah aku membenci Engkau seumur hidupku dan menaikkan tanganku demi namamu. Satu rasa hormat semakin ada di dalam kehidupan Daud. Rasa takut akan Tuhan. Rasa takut itu yaitu rasa hormat kepada Tuhan. Dikatakan sebab kasih setiamu. Dia yakin akan pemeliharaan Tuhan. Dia yakin akan bagaimana kesetiaan Tuhan. Sehingga dia mengatakan sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup. Bibirku akan memegahkan Engkau. Saudara, Daud menikmati kasih setia Tuhan. Kalau kita masuk lebih dalam lagi, kita akan melihat, kita akan yakin akan pemeliharaan Tuhan. Sekali lagi saya katakan, saudara, bangun keeratan hubungan dengan Tuhan. Tapi keeratan itu harus dimulai dari kerinduan. Seperti judul khotbah saya pada hari ini, yaitu kerinduan akan Tuhan. Kita harus memiliki kerinduan akan Tuhan, saudara, supaya kita bisa melihat Tuhan. Kita harus memiliki kerinduan akan Tuhan, supaya kita semakin yakin akan pemeliharaan Tuhan. Tapi semua itu, saudara, harus dimulai dari kita membangun hubungan dengan Tuhan. Pemeliharaan Tuhan begitu luar biasa di tengah-tengah pandemik ini. Bagaimana, saudara, ekonomi juga terus digoncangkan. Tapi saya sangat senang dengan Mazmur 91. Dikatakan orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Perhatikan, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam lindungan yang maha kuasa.
akan berkata, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Mazmur 91 ayat yang pertama dikatakan, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan yang bernaung dan yang bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Perhatikan, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan yang bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Berarti orang ini adalah orang yang memiliki hubungan yang akrab dengan Tuhan, yang erat hubungan dengan Tuhan. Orang ini yang selalu merindukan Tuhan. Sehingga kerinduannya itu membuat dia memiliki keyakinan bahwa Tuhan akan memelihara. Tuhan akan melindunginya, Tuhan akan memberkati. Ini bukan hanya sekedar perasaan, saudara. Tapi betul-betul keyakinan akan pemeliharaan Tuhan. Nah, orang-orang yang memiliki hubungan dengan Tuhan, yang erat dengan Tuhan akan mengatakan, akan berkata kepada Tuhan, Tuhan, Engkau tempat perlindunganku. Tuhan, Engkau adalah kubu pertahananku. Engkau adalah Allahku yang kupercayai. Haleluya. Saudara, ketika kita memiliki keyakinan akan itu, kuasa Tuhan, kemuliaan Tuhan akan nyata di dalam kehidupan kita. Kuasa Tuhan akan melindungi kita. Kuasa Tuhan akan memelihara kehidupan kita. Ingat saudara, 2 Tawarik 16 ayat 9 dikatakan bahwa karena mata Tuhan itu menjelajahi bumi untuk melimpahkan kuasanya kepada mereka yang bersungguh-sungguh mengasihi Dia. Tuhan setiap hari menjelajahi dengan matanya untuk menjelajahi anak-anaknya, melihat, memperhatikan anak-anaknya, memperhatikan kita saudara dan saya yang mengasihinya, yang bersungguh-sungguh kepada Dia, yang senantiasa mencari wajah Tuhan. Untuk apa? Untuk mencurahkan kuasanya. Saudara, haleluya. Jadi ketika kita percaya, seperti dikatakan, orang yang duduk di dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Ketika keyakinan itu terus ada karena persekutuan dengan Tuhan, sebagai akibat persekutuan dengan Tuhan, keeratan dengan Tuhan, kehausan akan hadirat Tuhan, membuat Tuhan bekerja di dalam kehidupan kita. Amin, jemaat yang dikasihi Tuhan. Saudara, sekali lagi dari semua yang saya sampaikan ini, saudara berbicara tentang keyakinan akan pemeliharaan Tuhan, kita bisa melihat kuasa Tuhan. Itu hanya bisa kita alami ketika kita memiliki hubungan yang erat dengan Tuhan. Komunikasi dua arah. Kita berseru kepada Tuhan, kita memohon kepada Tuhan, kita minta sesuatu kepada Tuhan. Ada waktu khusus kita dengan Tuhan, dan kita berdoa, berseru kepada Tuhan. Resolusi di apa yang saudara tulis untuk tahun 2021 ini saudara, terus kita ajukan setiap hari mungkin. Tuhan sangat senang mendengar doa-doa kita, seruan kita saudara. Tapi juga Tuhan sangat senang ketika kita duduk diam mendengarkan isi hati. Ketika kita duduk diam di ruang Maha Kudus Allah, di saat teduh kita, dan Tuhan membelai kita, menjamah kita. Saudara, seperti saudara mungkin saudara menulis harapan-harapan di tahun 2021, target-target di tahun 2021, pokok-pokok doa di tahun 2021, baik untuk keluarga kita, baik untuk apapun di dalam kehidupan kita. Saudara, supaya tujuannya jelas, supaya taraf kita mungkin semakin baik, supaya kehidupan kita semakin baik, mungkin supaya kita semakin kuat di dalam menjalani kehidupan. Dan banyak hal yang kita tulis, mungkin kita sudah ajukan kepada Tuhan. Ini Tuhan, aku menginginkan ini tahun 2021. Sama, saya pun melakukan demikian. Saya berseru kepada Tuhan, saya berseru kepada Tuhan, saya berseru kepada Tuhan. Saya yakin Tuhan senang mendengar seruan saya. Tapi di dalam suatu pagi saudara, saya merasakan, mendengar
Tuhan berbisik kepada saya. Aku menginginkan hidup. Ketika Tuhan mengatakan demikian, saudara, saya merenungkan apa yang dimaksud. Ternyata saudara, saya mendapatkan begini. Tuhan, sekali lagi saudara, Tuhan senang mendengar permintaan-permintaan kita. Tapi juga Tuhan ingin saudara, kita, saudara dan saya, memiliki persekutuan dengan erat dengan Tuhan. Yaitu melalui kita duduk diam, mendengar. Kita duduk diam mendengar apa sih yang menjadi tujuan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita duduk diam untuk merasakan kasih. Saudara, luar biasa. Kita harus bangun hubungan. Kita akan memiliki kemampuan untuk melihat, merasakan, melihat kuasa Tuhan, melihat kemuliaan Tuhan. Kita akan memiliki keyakinan akan pemeliharaan Tuhan. Jika kita, saudara dan saya, memiliki keeratan dengan Tuhan. Mari kita bangun hubungan ini, saudara. Di dalam persekutuan saya dengan Tuhan, saudara, begitu banyak Tuhan menyatakan isi hatinya kepada. Sampai-sampai saudara, dalam persekutuan saya dengan Tuhan, saya hanya bisa memuji menyembah Tuhan saja. Saya tidak minta, saya tidak mendoakan resolusi saya tidak mendoakan target-target saya. Saudara, saya hanya ingin menyembah Tuhan. Saudara, ketika ada hal-hal yang saya dapatkan, kesan-kesan kasih Tuhan itu melimpah di dalam kehidupan kita. Oh, betul-betul saya sangat dipuaskan oleh Tuhan. Saudara, ingat, kekristenan tidak berbicara tentang sekedar agama saja, tapi berbicara tentang hubungan dengan Tuhan. Banyak orang Kristen, jumlahnya sangat banyak, tapi sangat sedikit orang Kristen yang memiliki hubungan yang erat. Bahkan saudara, membangun hubungan itu adalah suatu hal yang aneh. Sudah cukuplah dengan berdoa saja. Sudah cukup karena dia melihat kehidupannya, saya juga terpelihara. Bahkan mungkin apalagi kalau dia memiliki segala sesuatu. Semakin dia yakin bahwa sudah cukup dengan demikian. Tapi saudara, sama seperti hubungan suami istri, sama seperti hubungan orang tua dan anak. Tetap saudara, tidak hanya sebagai status saja, tapi harus ada hubungan yang intim, hubungan yang akrab, di mana ada sentuhan di sana, di mana ada saling bergandengan tangan, di mana ada duduk bersama-sama dengan anggota keluarga, bercengkrama, ngobrol, saudara, sambil ketawa-ketawa. Oh, itu begitu indah. Jelas, saudara, kehidupan jiwa keluarga itu akan sehat. Demikian juga kita, saudara dan saya. Ketika kita membangun hubungan yang erat dengan Tuhan, jiwa kita, roh kita akan semakin sehat. Kenapa? Karena kita dipuaskan. Ruang kosong itu diisi oleh materi yang benar, yaitu yang Tuhan maksudkan, bahwa Dia ingin tinggal di dalam kita dan Dia juga ingin kita berkomunikasi erat dengan Tuhan. Sehingga itu akan membangun kepercayaan kita akan pemeliharaan Tuhan. Karena kedekatan inilah kita berjalan, kita yakin kita dekat dengan Tuhan, sehingga kita tidak akan pernah takut bahaya. Orang yang duduk di bawah lindungan yang maha tinggi dan yang bermalam di dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, amin saudara, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sehingga saudara, ketika kita berdoa pun, kita terus diajarkan kepada Tuhan. Ketika kita berseru kepada Tuhan pun, kita akan mendapatkan keyakinan. Seperti Mazmur 11 dikatakan. Ayat 22. Sudah dikatakan Mazmur 11. Percayalah kepada Allah. Oh, ini sangat betul-betul. Saya kalau mau berdoa, saya harus memiliki keyakinan. Percayalah kepada Allah. Tanpa itu, sia-sia apa yang kita doakan. Ketika kita dekat dengan Tuhan, membangun terus hubungan dengan Tuhan, saudara, kita seperti dibersihkan dari segala kotoran-kotoran jiwa kita, rohani kita, saudara.
Karena mungkin perkataan yang salah, sikap-sikap yang salah, cara pandang yang salah, itu akan dibersihkan. Saya punya komputer, saudara, kalau sudah agak bermasalah, saudara, saya akan lakukan disk clean up. Dibersihkan tuh kotoran-kotoran itu. Baru saya akan susun lagi struktur yang saya tidak ketahui. Ada software, perangkat-perangkat lunaknya itu. Di situ ada aplikasi namanya department. Di deprak, jebret di situ. Baru seperti nomor lumayan lagi komputer itu bisa seperti bersih dari sampah, juga susunannya semakin rapi. Sehingga fungsi-fungsi setiap software itu akan berjalan sesuai dengan fungsinya. Demikian juga kita, saudara dan saya. Ketika kita berdekatan dengan Tuhan, kita tahu fungsi daripada mulut. Ketika kita semakin erat dengan Tuhan, kita tahu fungsi daripada kaki. Kita tahu fungsi daripada tangan. Semua hanya untuk memuliakan Tuhan. Kita lakukan semua itu hanya untuk memuliakan Tuhan. Hubungan dengan Tuhan. Itu harus kita, saudara dan saya, bangun terus hari lepas hari. Saudara, mari buat kita hubungan kita semakin erat dengan Tuhan. Luangkan waktu. Bangun terus kehausan akan Tuhan. Jujur ketika kita datang kepada Tuhan. Dan komitmen untuk mentaati ketika Tuhan berkata-kata kepada kita di ruang saat teduh kita, saudara. Sehingga, saudara, kehidupan kita tidak menjadi biasa-biasa saja. Roh kita senantiasa menyala-nyala. Selalu rajin. Tidak malas untuk membangun kehidupan rohani, saudara. Tekun. Tidak pernah ketinggalan, saudara. Di dalam kehidupan rohani ini, saudara. Konsisten, semangat, selalu menyala-nyala. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layani Tuhan. Amin, saudara. Erat dengan Tuhan. Ini sangat penting. Karena Tuhan menginginkan kita, saudara dan saya, terhubung senantiasa dengan Tuhan. Bergaul akrab dengan Dia. Saudara, mengenalnya lebih lagi dan lebih lagi. Amin. Maka hidup kita akan damai, penuh dengan damai sejahtera. Hidup kita akan bisa menjadi berkat buat banyak orang. Demikian firman Tuhan. Kerinduan akan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di dalam sorga, hamba-Mu telah menyampaikan tentang kerinduan akan Engkau. Belajar dari hamba-Mu Daud di masa lampau. Betapa dia begitu erat dan selalu merindukan kasih-Mu, selalu merindukan hadirat. Sehingga di dalam perjalanan hidupnya Bapa, begitu yakin dia akan pemeliharaan. Sampai dia begitu yakin kedekatannya dengan Engkau, sampai dia mengatakan, aku memandang di tempat kudus-Mu. Aku memandang Engkau di tempat kudus. Dia bisa menikmati kekuatan-Mu dan kuasa. Bapa yang baik. Setelah kami mendengarkan firman tentang kerinduan akan Tuhan, biarlah kami juga memiliki kerinduan akan Tuhan. Supaya kami bisa mengalami Engkau. Bagaimana Engkau bekerja di dalam kehidupan kami. Dan kami betul-betul sungguh terlibat di dalam pekerjaan-Mu juga. Betapa kami bisa melihat Engkau, kasih-Mu, kemuliaan. Sehingga Tuhan, terus kehidupan kami diyakinkan akan keberadaan Engkau. Akan kesetiaan-Mu. Kami yakin akan pemeliharaan. Kami akan berkata, Engkau Allahku yang kupercaya. Tempat perlindunganku. Kubu pertahananku. Allahku yang kupercaya. Terpujilah Tuhan. Kami mau menjadikan hubungan dengan Engkau, komunikasi dengan Engkau menjadi prioritas utama di dalam kehidupan kami. Karena kami percaya ketika itu Tuhan kami kejar, ada rasa haus terus dalam kami, hidup kami akan dipuaskan. Kami tidak akan pernah takut dengan hal apapun, karena Engkau beserta kami. Terpujilah Tuhan. Hamba-Mu berdoa Tuhan, untuk semua jemaat dimanapun berada saat ini. Tuhan melawat mereka, memberkati mereka. Mengingatkan mereka, supaya mereka senantiasa terhubung dengan Engkau. Jemaat yang dikasihi Tuhan,
Ibadah selesai. Buka hati, angkat tangan dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dalam berkat berkelimpahan Allah yang perkasa, Yesus Kristus Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.